Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya, Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Bus rombongan wisata siswa SMKN menabrak truk di Jalan Tol Pasuruan, 2 orang tewas. Caleg yang tertangkap mencuri di Madiun tetap diperbolehkan kampanye. Petugas damkar mengevakuasi ular di atap ruang kelas SD di Jember. Kita menuju ke informasi pertama saudara, bus wisata berpenumpang 50 pelajar SMK di Bojonegoro menghantam truk di Tol Gempol Pasuruan. Akibatnya pengemudi dan kernet bus tewas sedangkan 5 penumpang luka parah dirawat di rumah sakit. Tol Pasuruan. Bus rombongan SMKN Ngasem Bojonegoro menghantam truk di Tol Gempol Pasuruan kilometer 768B Desa Pekoren, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Sabtu dini hari. Akibatnya pengemudi dan kernet bus tewas serta 5 penumpang menderita luka serius dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Bagian depan bus berpenumpang 50 orang itu juga rusak berat, sedangkan dam truk terguling hingga pasir yang dimuatnya tumpah di jalur cepat. Kecelakaan bermula saat bus rombongan SMK Bojonegoro dalam perjalanan pulang dari studi tur ke Pulau Bali. Diduga kecelakaan terjadi karena kelalaian pengemudi bus yang kurang konsentrasi saat mengemudi. Bus pariwisata ini perjalanan dari Bali ke Bojonegoro yang muat rombongan dari SMKN Bojonegoro. Sesampainya di TKP di kilometer 786 jalur Bandung Tol Gempol Pasuruan, diduga pengemudi kurang hati-hati dan kurang konsentrasi sehingga menabrak dam truk yang berjalan searah yang di depannya. Untuk korban dari sopir bus pariwisata meninggal dunia di TKP, dan juga kernetnya meninggal dunia di TKP. Untuk korban luka-luka dari bus pariwisata ada 5 orang saat ini dirawat di RSUD Bangil. 2 korban meninggal dunia sudah diserahkan ke pihak keluarga, sedangkan 5 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, tersambar petir sebuah rumah di Ngawi roboh menimpa 4 penghuni. 4 korban meliputi bapak, ibu, dan 2 anaknya dirawat di rumah sakit. Rumah milik Anung Widya Gianto, 42 tahun, warga Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi roboh usai tersambar petir. Akibat tertimpa material bangunan, penghuni rumah yang terdiri dari bapak, ibu, dan kedua anaknya dilarikan ke Rumah Sakit Atin Husada. Sambaran petir juga menghanguskan terpal rumah dan membuat genting berjatuhan hingga menimpa harta benda yang ada di dalamnya. Saya keluar gitu, nengok ke sini tuh ternyata di sini udah ada asap tebal tuh yang warna putih. Dari atas rumah, Pak? Ya, ya menyelimuti rumah ini. Oh, terus yang Bapak lakukan apa, Pak? Ya kita sementara itu nolongin yang ada di rumah dulu. Ada berapa orang, Pak, waktu itu, Pak? Ada 4 orang. Itu yang ibunya tuh baru masuk rumah habis mandi. Itu yang anaknya main di depan televisi. Lalu bapaknya tuh tidur. Oh, jadi sempat tertimpa ini semua ya, Pak? Iya, mungkin tertimpa ini reruntuhan genting itu yang sudah hancur. Seluruh penghuni rumah menjalani trauma healing di Rumah Sakit Atin Husada Ngawi untuk memulihkan kejiwaan mereka pasca kejadian. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Ya, saudara, jembatan desa di Kabupaten Bojonegoro putus akibat diterjang luapan air sungai. Akibatnya akses perekonomian warga dan kawasan permukiman satu dusun terputus. Jembatan desa sepanjang 45 meter yang melintang di atas Sungai Tidu, Desa Butoh, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro putus. Jembatan dari kayu jati yang dibuat swadaya gotong royong tahun 2017 ambrol setelah diterjang arus sungai yang meningkat seiring intensitas curah hujan yang sangat tinggi.
Akibatnya ratusan warga di RT 10 terisolir. Agar bisa menyeberangi sungai, warga terpaksa memutar sejauh sekitar 3 km. Langsung geradak gitu karena air banyak ketendang arus. Ini berapa meter panjangnya ini, Pak? Nah, kira-kira 43 sampai 45 itulah. Sudah berapa lama usianya ini, Pak, jembatan? 2017 sekitar 6 tahun, 7 tahun hampir. Jembatan ini sangat penting nggak Pak untuk warga Pak? Sangat penting Pak, ini akses untuk cari ekonomi Pak, karena di sana itu ada ya tegal, sawah gitu. Dan akses ke kuburan Pak untuk pemakaman. Ada pemukiman Pak? Ya? Ada untuk RT 10. Nah, Buku, Ngembul. Pemerintah desa mengaku sudah melaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Pemkab Bojonegoro. Warga berharap jembatan ini segera diperbaiki agar aktivitas warga dan perekonomian kembali normal. Muhammad Hodi melaporkan dari Bojonegoro. Kita ke informasi kriminal saudara. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menggelar rekonstruksi pembunuhan sekretaris desa Sidonganti yang bermotif asmara. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Rekonstruksi pembunuhan sekretaris desa Sidonganti Kabupaten Tuban digelar di halaman Mapolres Tuban. Reka ulang adegan pembunuhan dilakukan oleh tersangka Jano, 45 tahun, bersama adiknya Nardi, 43 tahun, yang merencanakan pembunuhan kepada Agus Sutrisno di hutan pada 24 Oktober 2023. Pembunuhan dilatar belakangi masalah asmara, diduga istri pelaku Jano memiliki hubungan dengan korban Agus Sutrisno. Karena kecemburuan buta, Jarno menyewa pikap, lalu menyuruh Nardi adiknya membuntuti korban dan menabrak korban dengan mobil. Pelaku kemudian mengeroyok dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Rekonstruksi tadi dimulai dari adegan perencanaan sampai dilakukan pembunuhan si saudara Kades tadi. Saudara Sekdes. Itu perencanaannya di mana itu? Itu perencanaannya ada di hutan. Di hutan. Menurut Kasat Reskrim Polres Tuban, rekonstruksi tidak digelar di lokasi kejadian perkara karena alasan keamanan. Hasil rekonstruksi ini akan dicocokkan dengan keterangan saksi untuk melengkapi berkas acara pemeriksaan. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sapari Ranawijaya melaporkan dari Tuban. Caleg yang tertangkap mencuri di Madiun tetap diperbolehkan kampanye. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.